Bagian 1, pengantar revolusi komputer. Dari abakus hingga kecerdasan buatan, perjalanan komputer sungguh luar biasa. Mesin-mesin ini telah merevolusi hidup kita, mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Saat ini, komputer adalah alat yang sangat penting, meresap ke setiap aspek masyarakat modern. Memahami evolusi historis mereka sangat penting untuk menghargai dampaknya dan membayangkan lintasan masa depan mereka. Pada intinya, komputer adalah perangkat yang memproses informasi. Ia menerima data sebagai input, melakukan kalkulasi dan operasi berdasarkan instruksi, dan menghasilkan output dalam bentuk yang bermakna. Konsep mendasar ini telah mendasari inovasi selama berabad-abad, dari alat penghitung awal hingga sistem elektronik yang canggih. Kisah komputer adalah bukti kecerdikan manusia, pengejaran tanpa henti untuk mengotomatiskan tugas dan memperluas cakrawala intelektual kita. Komputer paling awal masih sederhana, dirancang untuk tugas-tugas tertentu, seperti kalkulasi aritmatika. Namun mereka meletakkan dasar bagi mesin-mesin kompleks yang kita andalkan saat ini. Setiap generasi komputer telah dibangun di atas pencapaian para pendahulunya, didorong oleh kemajuan teknologi dan pemahaman yang berkembang tentang komputasi. Saat kita mempelajari sejarah komputer, kita akan menyaksikan interaksi yang menarik antara terobosan ilmiah, keajaiban teknik, dan ide-ide visioner. Dari roda gigi mekanis hingga chip silikon, evolusi komputer mencerminkan dahaga kita yang tak terpadamkan akan pengetahuan dan keinginan kita untuk membentuk kembali dunia melalui teknologi. Bagian 2, asal-usul kuno dari abakus ke antikitera. Akar komputasi dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno dan alat-alat cerdik mereka untuk kalkulasi dan pemrosesan informasi. Salah satu alat tersebut, abakus, merupakan bukti kecerdikan manusia purba, dikembangkan secara independen di berbagai belahan dunia, termasuk Mesopotamia, Mesir, dan Tiongkok. Abakus menggunakan manik-manik yang dirangkai pada batang untuk mewakili nilai numerik. Dengan memanipulasi manik-manik ini, pengguna dapat melakukan operasi aritmatika, menunjukkan pemahaman dasar tentang representasi numerik dan kalkulasi. Sementara abakus mencontohkan alat komputasi awal, mekanisme antikitera yang ditemukan di bangkai kapal di lepas pantai Pulau Antikitera Yunani pada tahun 1901, mengungkapkan tingkat kecanggihan mekanik yang membuat dunia tercengang. Berasal dari abad kedua SM, perangkat rumit ini yang terdiri dari lebih dari 30 roda gigi perunggu menantang pemahaman kita tentang teknologi kuno. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme antikitera digunakan untuk melacak pergerakan benda langit, memprediksi gerhana, dan bahkan menghitung waktu Olimpiade. Mekanisme antikitera dengan sistem roda gigi yang rumit dan fungsi astronomi mengisyaratkan pemahaman yang mendalam tentang mekanika dan keinginan untuk memodelkan kompleksitas kosmos. Sementara tujuan sebenarnya dan penciptanya tetap menjadi misteri, keberadaannya berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan kecerdikan peradaban kuno dan pencapaian teknologi mereka yang luar biasa. Abakus dan mekanisme antikitera, meskipun dipisahkan oleh waktu dan tujuan, mewakili tonggak awal dalam sejarah komputasi, ekspresi nyata dari upaya abadi manusia untuk mengukur, menghitung, dan memahami dunia di sekitar kita. Bagian 3, keajaiban mekanis, kalkulator mulai terbentuk. Renaissance menyaksikan kebangkitan kembali dalam penyelidikan ilmiah dan fokus baru pada eksplorasi matematika. Semangat intelektual ini membuka jalan bagi pengembangan kalkulator mekanis, perangkat yang akan merevolusi komputasi dan meletakkan dasar bagi komputer modern. Pada awal abad ke-17, matematikawan Skotlandia John Napier memperkenalkan logaritma, sebuah konsep revolusioner yang menyederhanakan masalah perkalian dan pembagian yang kompleks. Karya Napier menginspirasi penciptaan perangkat mekanis seperti mistar hitung yang menggunakan skala logaritmik untuk melakukan kalkulasi secara mekanis. Berdasarkan kemajuan ini, matematikawan dan filsuf Prancis Blaise Pascal menemukan Pascaline pada tahun 1642. Kalkulator mekanis ini yang menggunakan roda gigi dan roda dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan secara otomatis. Penemuan Pascal menandai lompatan besar ke depan, menunjukkan potensi mesin untuk menangani kalkulasi kompleks dengan kecepatan dan akurasi. Namun, keterbatasan Pascaline terlihat jelas dalam ketidakmampuannya untuk melakukan operasi yang lebih kompleks, seperti perkalian dan pembagian.
Pada akhir abad ke-17, matematikawan Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz mengatasi tantangan ini dengan merancang kalkulator mekanis yang mampu melakukan keempat operasi aritmatika dasar. Stepped Reckoner Leibniz, meskipun diganggu oleh kesulitan mekanis, menunjukkan ambisi yang berkembang untuk menciptakan mesin yang dapat menangani tugas matematika yang semakin canggih. Kalkulator mekanis awal ini, meskipun belum sempurna menurut standar modern, mewakili langkah penting dalam evolusi komputasi. Mereka menunjukkan kelayakan untuk mengotomatiskan kalkulasi, memicu inovasi lebih lanjut, dan menyiapkan panggung untuk pengembangan mesin hitung yang lebih kompleks dan serbaguna. Bagian 4, lompatan elektronik, ENIAC, dan fajar komputasi. Pertengahan abad ke-20 menyaksikan perubahan paradigma dalam komputasi dengan munculnya komputer elektronik. Electronic Numerical Integrator (ENC) yang selesai pada tahun 1945 menandai momen penting dalam revolusi teknologi ini. Dikembangkan di University of Pennsylvania, ENIAC adalah monster menempati ruangan besar dan terdiri dari lebih dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Terlepas dari ukuran dan kerumitannya, ENIAC dapat melakukan kalkulasi dengan kecepatan yang sebelumnya tak terbayangkan. Tujuan utama ENIAC adalah untuk menghitung tabel penembakan artileri untuk Angkatan Darat Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Keberhasilan ENIAC membuka jalan bagi pengembangan komputer elektronik lainnya, seperti Universal Automatic Computer, UNIVAC. Munculnya komputer elektronik seperti ENIAC dan UNIVAC mengantarkan era baru komputasi yang ditandai dengan kemajuan pesat dalam daya pemrosesan, miniaturisasi, dan aksesibilitas. Generasi kedua komputer menandai lompatan besar ke depan. Tabung vakum yang besar sudah tidak ada lagi, dan sebagai gantinya, kita memiliki transistor. Perangkat kecil ini merevolusi industri dengan membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih andal. Transistor mengurangi ukuran komputer secara dramatis, memungkinkan desain yang lebih ringkas. Ini adalah pengubah permainan untuk aplikasi komersial dan ilmiah. Dengan transistor, kita menyaksikan lahirnya era komputasi modern. Mereka membuka jalan bagi pengembangan sirkuit terpadu yang selanjutnya akan mengubah lanskap teknologi. Sulit untuk melebih-lebihkan dampak dari transisi ini. Perpindahan dari tabung vakum ke transistor, seperti beralih dari kereta kuda ke mobil, itu membuka kemungkinan yang hanya bisa kita impikan sebelumnya. Generasi ketiga komputer muncul pada pertengahan tahun 1960 dengan perkembangan sirkuit terpadu. Chip silikon kecil ini mengemas ratusan transistor yang secara signifikan meningkatkan daya komputasi dan efisiensi sekaligus mengurangi biaya. Era ini menandai transisi dari mesin besar ke sistem yang lebih ringkas dan andal. Revolusi komputer pribadi pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 80-an memberdayakan individu dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, orang dapat memiliki komputer, membawa teknologi keluar dari institusi besar dan masuk ke rumah dan usaha kecil. Demokratisasi teknologi ini membuka jalan bagi era digital tempat kita hidup saat ini. Munculnya internet pada tahun 90-an menghubungkan dunia tidak seperti sebelumnya, menciptakan jaringan global untuk berbagi informasi dan komunikasi. Maju cepat ke tahun 2000-an dan munculnya ponsel cerdas merevolusi cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perangkat saku ini menempatkan kekuatan komputer dan konektivitas internet tepat di tangan kita, mengubah kehidupan sehari-hari. Seiring dengan kemajuan kecerdasan buatan, kita menghadapi tantangan signifikan dalam memastikan keamanan dan privasi data kita. Integrasi AI di berbagai sektor menimbulkan kekhawatiran tentang kerentanan terhadap serangan siber dan potensi penyalahgunaan informasi pribadi. Selain itu, implikasi etika dari AI tidak dapat diabaikan. Kita harus mempertimbangkan dampaknya pada pekerjaan, pengambilan keputusan, dan bahkan pemahaman mendasar kita tentang apa artinya menjadi manusia. Saat kita melihat ke masa depan, sangat penting bagi kita untuk mengembangkan dan menerapkan AI secara bertanggung jawab dengan fokus pada standar etika dan kesejahteraan masyarakat.